Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang kelebihan nutrisi atau kelebihan porsi EF ya. Itu juga nggak selamanya bagus karena banyak sekali masalah yang akan timbul ketika burung murai batu kita yang karakternya yang seharusnya itu EF-nya nggak terlalu banyak, tetapi kita kasih EF banyak, itu nanti malah susah disetting dan segala macamnya. Jadi perlu dicermati ciri-cirinya seperti apa murai batu yang kelebihan nutrisi atau kelebihan protein ini, dan juga harus bagaimana penanganannya. Maka dari itu simak video ini, jangan di skip-skip ya bosku ya. Oke, siap. Nah, banyak teman-teman yang masih berpikiran bahwa memberikan murai batu porsi EF banyak itu akan menyebabkan murai batu kita lebih gacor, lebih ngotot, lebih neken, lebih bertenaga ya. Ya memang betul, tetapi nggak semua murai batu itu cocok dengan pemberian extra fooding dalam jumlah banyak ya bosku. Yang terjadi bukanlah makin bagus, malah makin lemes, makin membling, ngembang bulu, sering tidur, nggak factor, dan plonga-plongo murai batunya. Jadi perlu dicermati juga, kita boleh memberikan porsi EF banyak asal sesuai karakter burung kita aja. Bisa dilihat seperti contoh di video ini, yaitu terpantau burung yang pemberian extra foodingnya kurang tepat alias berlebihan ya, kelebihan extra fooding, kelebihan jangkrik harian, ditambah kroto lagi. Nah itu ada beberapa kasus murai batu yang bagus, tetapi seperti yang di video, burung seperti ini nggak cocok dikasih porsi EF yang berlebihan ya. Biasanya kenapa demikian nanti kita akan bahas lengkap. Jadi perlu dicermati juga ketika kita memberikan porsi EF, utamanya EF harian, itu harus teliti ya. Biasanya nggak bisa asal ngasih, nggak bisa ngawur, yang penting kenyang, itu nggak bisa. Karena ada beberapa kasus karakter burung yang nggak cocok diberikan porsi EF berlebih ya. Contoh, kita bahas satu persatu. Karakter burung yang nggak cocok diberikan EF berlebih itu biasanya satu, burung dengan karakter dingin tetapi perawatannya kurang jemur, dan plus ditambah porsi EF yang berlebihan. Nanti burung tersebut bukannya dapat faktornya, bukannya dapat nekennya, dapat ngototnya, yang ada cuman dapat ngantuknya ya bos ya. Burung loyo, lemes, nggak faktor sama sekali, hadiahnya cuman ngembang bulu, bulu putihnya keluar terus tiap dikerodong. Nah itu salah satu ciri-ciri kalau burung murai batu kita itu kurang tepat pemberian extra foodingnya ya bosku ya. Yang harusnya meskipun burung murai batu kita karakter dingin, katakanlah contoh seperti itu, kalau kita memang porsi EF-nya ini berlebihan atau dalam artian banyak lah, misal 10-10 atau 15-15, kan banyak teman-teman yang masih berpikiran burung karakter dingin ini faktornya rendah, harus kita jor EF segala macamnya. Ya oke, betul, tetapi juga harus diimbangi ya bos ya, diimbangi dengan jemur yang kencang juga, jemur yang lama juga, karena burung karakter dingin ini suhu tubuhnya saja sudah dingin. Kalau dia disuruh mencerna porsi EF yang berlebihan, tidak dibarengi dengan jemur yang kencang, jemur yang lama, ya akan kesusahan ya bos ya. Intinya makanan yang kita berikan itu nggak bisa dicerna burung secara cepat dan sempurna. Alhasil yang terjadi malah menimbulkan banyak-banyak masalah di kemudian hari. Satu, over birahi, kedua, burung kurang faktor, kurang ngotot, acuh sama burung lain, meskipun lihat burung lain itu nggak langsung neken kayak gitu kan, bisa jadi telat panas lah katakanlah seperti itu karena kita memberikan porsi F yang kurang tepat. Burungnya karakter dingin, jemurnya kurang kenceng, porsi F banyak lah, burung kita nyerna, membantu metabolismenya itu nyerna makanan dari mana ya, kan susah. Sudah karakter dingin, kurang jemur, EF banyak. Maka dari itu kalau teman-teman misal karakter burungnya ini murai batu tipe dingin, ya sebisa mungkin diimbangi dengan jemur dulu, jemur yang lama. Nah setelah kita jemur lama, boleh kita kasih EF yang lumayan lah, misal 10-10 atau 8-8. Kalau saya pribadi, meskipun saya rawat murai batu tipe dingin ataupun tipe kulkas, itu
pasti saya imbangi dengan jemur yang kencang ya. Kalau saya pribadi rawat murai batu tipe dingin itu maksimal 10 lah jangkriknya hariannya ya bos ya, pagi 10 sore 10, tapi harus diimbangi dengan jemur yang kencang. Kalau kita memang musim hujan katakanlah nggak ada matahari ya, kita colongan ya bos ya, curi-curian sama sinar matahari. Ada sinar matahari jam 10 saya keluarkan, saya jemur, karena kita harus menyadari karakter burung kita ini tipe dingin. Nah selain itu, kalau memang kita ada kesibukan nggak sempat jemur lama, kalau saya pribadi menyarankan karakter burung yang tipe dingin itu seharusnya jangan banyak jangkriknya, jangan terlalu banyak, tapi katakanlah kasih 7 atau 8 sambil tambah ulet hongkong 1 atau 2 ekor. Ini kasus yang murai batu tipe dingin, dimana dia butuh hangat yang berlebih, butuh panas yang berlebih untuk membantu mencerna makanan yang kita berikan tadi ya. Bayangkan kalau misal kasih 15 jemur cuma 10 menit ya nggak bakal bagus burungnya, nggak bakal lancar metabolismenya, alhasil menimbulkan banyak masalah di kemudian hari ya. Nah terus kebalikannya, kalau kita bahas masalah murai batu yang tipe panas, katakanlah kita kasih porsi EF berlebih. Nah ini banyak kasus juga teman-teman burungnya murai batu tipe panas, jemur sebentar sudah mangap. Burung tipe panas biasanya agresif ya. Nah terus teman-teman sampean semua ini nyimak konten-konten di YouTube burung yang agresif tapi nggak mau neken segala macam, cuma loncat-loncat, itu kasih EF yang banyak biar kenyang. Ada beberapa faktor yang seperti itu yang bagus beberapa kasus, tetapi perlu dicermati juga burung karakter tipe panas dikasih porsi EF berlebih itu juga harus diimbangi dengan mandi, karena karakternya tadi ya burung yang tipe panas ini kan satu faktornya tinggi ya, dijemur sebentar sudah mangap. Kalau kita dikasih F berlebih, mungkin secara metabolisme si burung ini bagus, cepat nyerna makanan dalam porsi F berlebih, sekalipun 10-10 enteng dia nyernanya ya, lancar dia produksi metabolismenya. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan, nggak diimbangi dengan mandi yang betul, mandi yang seimbang, nanti juga menyebabkan masalah juga, menyebabkan masalah biasanya itu satu over birahi, over emosi dan segala macamnya tadi ya. Intinya kalau burung kita kok sampai terjadi kasus over birahi, over emosi, itu sebetulnya bukan masalah settingan lombanya yang menentukan. Settingan rawatan harian itu yang paling berpengaruh ya bos ya. Settingan lomba berpengaruh sih, cuman sedikit ya, 30% lah. 70% itu rawatan harian kita yang kurang tepat. Kalau kasus kita sampai over birahi atau over emosi, maka dari itu ketika kita kasih EF banyak ke murai batu kita, porsinya berlebihan, kalau karakter dingin tadi diimbangi dengan jemur yang kenceng supaya metabolismenya lancar. Kalau burung kita ini karakternya tipe panas yang gampang faktor, gampang naik emosi dan birahinya, ketika dikasih EF banyak ya diimbangi dengan mandi yang betul ya, supaya burung ini birahi dan emosinya tetap terkondisikan. Tetapi kalau saya pribadi sih rawat murai batu tipe panas nggak perlu EF berlebih ya bos ya, cukup kasih 33, 44 atau 55 itu sudah kenceng hariannya burungnya, apalagi nanti kalau di setting lomba. Nah terus ini kita menyinggung masalah setting lomba. Masalah setting lomba jor EF itu juga bagus untuk kasus beberapa burung, tetapi nggak bagus untuk kasus beberapa burung. Contohnya saja tadi yang kita bahas di awal video, murai batu tipe dingin kok dijor EF pas settingan lombanya. Apalagi teman-teman kan masih beranggapan bahwa kalau kita itu H-3 harus mulai istirahat, full krotong segala macam. Nah ya makin nggak jadi burung nanti, makin nggak neken burungnya, makin nggak keluar emosinya ya. Jangkrik 10 jemur setengah jam, jemur 1 jam saja kurang normal metabolismenya, apalagi di setting lomba porsi EF dinaikkan mungkin sampai 20 atau 25 pagi sore, tapi nggak dijemur, di full krodong ya, malah makin nggak bisa nyerna makanannya. Alhasil ketika digandang ya petentang, loncat sana loncat sini, nggak mau neken, sekalipun bunyi cuman ngukluk ya bos ya, seperti itu. Jadi kalau murai batu tipe dingin kuncinya kalau mau setting porsi EF dinaikkan, sedangkan kita pengennya burung ini istirahat dalam arti fisiknya supaya nggak kecapean nanti ketika tarung, itu ya jangan berlebihan naiknya, atau mungkin bisa dibantu pakai ulet hongkong. Maka dari itu ulet hongkong itu memang bagus untuk kasus beberapa burung, contohnya aja burung murai batu tipe dingin yang perlu panas tambahan untuk membantu mencerna makanannya tadi.
kasusnya sebaliknya, kalau kita pakai murai batu tipe panas, kita main settingan ulet Hongkong, ya jangan banyak-banyak, cukup ya kita mungkin hari H sebelum berangkat 3 ekor sampai 4 ekor, atau mungkin sampai di lapangan saja stut ulet Hongkongnya 2 sampai 3 ekor seperti itu. Karena karakter burung kita ini tipe panas, nggak perlu panas berlebihan untuk membantu metabolisme tubuh si burung ini dalam mencerna makanannya tadi. Jadi apa yang kita berikan itu ada efeknya ya kan. Kalau misal burung kita ini nggak tepat pengondisiannya seperti yang saya katakan tadi kan nggak ada efeknya. Kita jor bom jangkrik sekalipun nggak ada efeknya. Bukannya malah tambah bagus, malah tambah loyo, malah tambah lemes karena sistem metabolismenya ini terganggu ya. Intinya kalau masalah porsi EF itu sesuaikan dengan karakter burung kita ini, pencernaannya cepat atau enggak, pencernaannya metabolismenya ini dia dalam mencerna makanan ini lambat atau enggak. Nah seperti itu. Kalau memang karakternya itu burungnya tipe dingin, setting lomba hari H itu usahakan stud EF-nya jangan terlalu mepet ya. Bisa dimaksimalkan ketika sebelum berangkat lomba dari rumah. Begitupun sebaliknya, kalau burung kita karakternya tipe panas, terus kita stud EF-nya terlalu lama, misal kita stud dari rumah, biasanya burung juga akan bocor sebelum digantang. Bocornya saat sampai lapangan sebelum digantang. Alhasil sampai lapangan sudah capean ya bos ya. Jadi kalau burung karakter tipe panas biasanya settingnya kita pengondisiannya di lapangan saja supaya burung ini nggak bocor duluan. Itu pun kita harus pintar-pintar karena burung tipe panas ini gampang faktor, gampang emosi. Jadi kalau sampai lapangan juga bisalah menjauh dulu dari arena lomba. Intinya seperti itu. Masalah porsi EF ini nggak bisa asal, nggak bisa semua burung kasih porsi EF banyak pasti bagus, nggak semuanya ya, karena karakternya berbeda-beda seperti yang kita bahas dari awal video tadi ya bos ya. Oke, kalau tidak ditanyakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seraja Masteran Channel. Seraja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.